2012, 2013 gitu. Turut-turut ya. Yes, 2012 itu hubungan gua dengan hubungan rumah tangga gua itu selesai. Hubungan rumah tangga gua selesai, berarti gua tahu gua mengalami proses kehilangan lagi. Proses kehilangan yang gua alami itu gua tahu, oh gua selesai nih. Pasangan gue nggak akan mungkin baik lagi ke gue, tapi gue masih bisa lihat dia, ya kan? Yeah. 2013 adik gue yang paling kecil itu sakit tumor paru, dia SMA, kemudian nggak lama dirawat sebulan 2 bulan akhirnya meninggal. Nah itu adalah mungkin titik terendah gue. Setelah gue dihantam di 2011, gue belum recover, kemudian dihantam lagi di 2012. Kembali di saat gue mencoba untuk menyembuhkan diri, kalau bahasa anak sekarang healing lah ya. Dihantam lagi di 2013 dengan meninggalnya adik gue yang terakhir. Jadi itu menurut gue kayak, oh ini nih puncaknya mungkin gitu. Karena gue gak akan ketemu dia lagi dan dia gak akan baik lagi ke gue. Yang pertama, gue gak ketemu dia tapi untuk sementara. Yang kedua, gue bisa ketemu dia tapi gue udah hilang. Kehilangan yang ketiga ya benar-benar full kehilangan aja. Tapi semua orang kayak tahu lah gue dihantam segitu banyaknya bertubi-tubi ya. Orang-orang sekitar gue juga sangat suportif banget. Teman-teman gue jadinya kayak apa ya, menguatkan lah gitu. Semuanya pasti menguatkan gue lah. Pada masa itu tuh gue tuh diterima di mana aja, ayo sini, semua sini, oh ya udah sini sama gue, lo sini sama gue. Diberikan kesibukan apa segala macam. Jadi semuanya tuh mencoba menguatkan gue gitu. Jadi alhamdulillah gue punya teman-teman yang ya peduli dan care juga sama gue, jadi ya itu salah satu apa ya, berkah lah buat gue ya. Dan mereka mengingatkan, bahkan saudara gue, orang tua gue mengingatkan, ya kan bukan cuma gue sebenarnya yang kehilangan, orang tua gue pun merasa kehilangan kan. Mereka tuh mengingatkan kayak ya Tuhan kan katanya nggak akan pernah ngasih ujian lebih dari yang kemampuan. Dan di saat ini, di saat lu udah dikasih ujian sebesar ini, pasti akan ada apa ya, sesuatu yang indah lah. Yeah. Setelah biasanya kalau udah ada badai, biasanya ada pelangi kan, ya kan? Biasanya jadi semua orang tuh udah tenang. There is only one way when you are down. To go up. Just go up. Jadi ya gue yakin itu, gue sangat yakin itu. Jadi gue ya walaupun kita nggak tahu kapan itu, gitu, kapan itu terjadinya, itu tuh kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya udahlah, jalanin aja gitu. Tapi gue yakin itu akan ada momen dimana gue bisa menikmati yang sebelumnya gue pernah nikmati gitu. Itu sih. Nah kalau misalnya dalam kehidupan tuh kan kita ketika udah lewat, udah recovery, udah bisa lihat ke belakang, akhirnya kita bisa paham, oh maksud Tuhan tuh atau mungkin perjalanan kehidupan ini hikmahnya ini ya. Tapi kan di saat kita mengalami pasti ada kekalutan, ada marah, mungkin ada banyak bertanya. Nah pada saat itu 2011 ya Kang Goks mulai mengalami itu. Apa sih journey yang ya struggle juga gitu, dan kan nggak bisa ngelihat titik ini gitu yang akhirnya ada hikmah pastinya. Apa ya, dulu gue cuma ngerasa kayak ini kenapa, apa salah gue ya gitu. Pasti kan kita selalu gitu kan sebagai manusia kayak ya Tuhan kok gini banget sih cobaannya gitu. Gue kuat nggak ya? Terus tiba-tiba yang tadinya nggak pernah sholat jadi sholat. Yang tadinya nggak pernah, misalnya kita ya karena gue muslim kan seperti itu, wah jadinya
inget sama Tuhan gitu segala macam gitu. Cuman ya pada saat itu ya gue cuma ngerasa kenapa gue ya, apa yang gue perbuat sih, apa yang gue dikasih seperti ini. Terus kenapa waktu itu ya adik gue seperti itu, kenapa gue tiba-tiba hubungan rumah tangga gue juga selesai, tidak bisa lanjut gitu. Nah itu juga jadi pertanyaan gue yang akhirnya ya mungkin itu proses hidup ya. Sekarang ya tadi seperti lu bilang, sekarang itu ya gue cuma melihat itu adalah pembelajaran buat kita supaya gimana sih ngadepinnya atau gimana sih harusnya seperti apa gitu. Karena kan ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Ya. Seperti ya kejadian yang yang menimpa adik-adik gue itu kan bukan di luar kuasa gue gitu. Kalau hubungan rumah tangga gue mungkin itu ada straight langsung ke gue gitu, tapi kan yang adik gue berurusan dengan hukum, terus ada yang sakit gitu juga, jadi itu kan mungkin di luar kuasa gue gitu. Yes. Cuman ya itulah biasanya di saat lu kehilangan banyak sekali memori-memori yang wah, apalagi kehilangan ditinggal kayak meninggal gitu ya. Itu udah aduh, gua sama adik gua. Karena adik gua masih kecil sih, SMA dia. Wow. Terus gue memang cukup umurnya cukup jauh banget gitu. Jauh banget. Jadi gua langsung flashback, ya Allah kenapa kemarin itu gua suka menggampangin dia suka mengeluh terus kayak lu ngerokok kali lu gitu. Malah diomelin padahal dia mengeluhnya aku suka sesek nih gitu. Kok aku sesek ya? Iya itulah gara-gara ini. Nah biasalah ABG. Iya. Jadi poinnya gue langsung itu. Nah itu ya sedih sih. Kita nggak bisa pungkirin ada satu rasa juga. Kadang-kadang kita egois sebagai caregiver, kita juga punya sisi kayak tadi Faye bilang, aku juga mau happy gitu kan. Tapi di sisi lain tahu ada orang tua yang lagi butuh bantuan gitu. Kayak Faye juga sempat sharing bahwa pengen kuliah lagi, pengen kerja di Jakarta, tapi selalu ada pikiran mama gimana gitu kan. Atau bahkan Dede ketika mimpinya dia marah gitu, dia nggak bisa beli motor impiannya gitu. Nah, gimana sih how to deal with perasaan-perasaan yang sebenarnya kita juga butuh loh untuk menata kehidupan, karena apa yang terjadi sama diri aku sempat mengintimidasi diri aku juga, aku menyalahkan diri sendiri buat aku pernah ada di posisi ketika lihat mama dalam kondisi yang nggak baik atau dalam kondisi yang lemah, aku merasa capek karena kenapa kok kondisinya gini terus gitu. Aku juga pengen kerja dengan tenang, aku pengen kerja nggak mikirin dan khawatirin mama gitu, tapi aku mikir durhaka banget gitu ya, orang ini lagi sakit gitu. Bukannya berempati tapi malah marah gitu sama keadaan. Dan aku mulai, aku bilang aku nggak bisa nih kayak gini terus, aku pengen berkarya, aku pengen nggak mau ada di rumah gitu, aku nggak mau berakhir cuman ya udah ada di rumah untuk ya aku sayang sama mama aku tapi nggak bisa kayak gini caranya. Mulai perasaan-perasaan kayak gitu muncul ya, yang akhirnya jadi kok I start to losing myself ya gitu, padahal yang sakit mama aku gitu. Pernah nggak sih ngalamin hal yang sama atau kayak gimana dealing dengan rasa ego yang ada gitu? Pernah sih, cuman lagi waktu itu ya sama sih ngerasa kayak apa ya, karena orang Asia kali ya mungkin tipikalnya kalau lu nggak ngerawat orang tua berarti lu anak durhaka gitu. Well, ada perspektif dari yang orang budaya lain mungkin, dia bilang lu juga harus move on with your life, dan dilema itu tuh ada banget gitu. Dan mami aku juga selalu bilang, udah nggak usah khawatirin mami udah cukup hidupnya udah lama. Ya lu yang masih muda, lu yang harus pikirin kehidupan lu ke depan gimana, ya udah aja gitu, nggak usah pikirin mami. Gue durhaka nggak sama sih Cin, ngerasain banget itu yang kayak takutan untuk jadi durhaka gitu, takut azab gitu kan. Dan teman aku cuma bilang gini lagi waktu itu, it's okay buat ngerasain hal yang sama gitu. Ketika lu makin nge-push diri lu buat nge-restrain lah, lu pengen apa, lu
mau gimana malah terus jadi nggak maju, itu malah jadi nggak sehat buat lo. Jadi terima aja, lo harus deal with that, acknowledge your feeling gitu kan, validate yourself kalau itu tuh hal yang sangat wajar lo alamin gitu ketika lo harus take care of orang lain, nggak cuma orang tua lah ya, dalam hal yang lain juga kita harus bisa baik sama diri kita lah gitu. Jadi it's okay gitu, lu ngerasain itu nggak apa-apa, embrace aja. Dan salah satu yang lagi waktu itu aku sempet lagi breakdown nih, kesel-keselnya aku marah sama mami aku, kenapa sih mami nggak pernah ngomong kalau mami tuh sakit, giliran udah sakit nyakitin orang gitu. Ada momennya gitu kan. Terus mami aku cuma ngomong, dan mami mah nggak minta lu buat ngerawat mami, jadi nggak usah marah sama mami, jangan marah sama mami gitu. Kadang-kadang malah jadi tambah marah gitu kan. Kayaknya aku cuma bilang, ya kalau lu merasa butuh istirahat, ngomong sama mami, karena mami kagak ngerti lu ngerasainnya apa. Jadi mungkin key-nya di situ komunikasi kali ya. Jadi ketika aku ngerasa juga, "Mi berat nih, aduh pengen ini boleh nggak ya Mia?" Terus aku lagi tuh sempet ngomong, lagi mau ke Jakarta misalnya, "Mi, Faye dapat kerjaan di Jakarta nih. Terus gimana?" Mami aku mau kemong lagi saat itu. Diterima nggak ya? Soalnya kalau ke Jakarta duitnya syukur lebih banyak sih Mi, tapi kan jadi nggak ada di sebelah mami. Mami gimana? Mami emang nggak apa-apa, sap aja. Yakin Mi, beneran nih nggak ada cici, nggak apa-apa kan ada papi. Terus ya aku biasanya nggak pernah komunikasikan perasaan aku sama sekali ke mami aku. Tapi di situ aku bilang, I will worry nih gitu, kalau ke Jakarta aku bakal lebih worry karena aku nggak bisa deket mami. Gitu kan. Mami jangan salahin Cici kalau misalkan Cici nggak pernah telepon mami. Soalnya di Jakarta pasti sibuk deh, yakin, apalagi nih di bulan-bulan pertama. Mami tahu kan kerjaan Cici bakal berdealing sama students, meaning waktu buat mami jadi sedikit, atau mami nggak apa-apa dengan hal itu. Jadi kayak semua worry nggak berat. Iya. Inginannya tinggi, tapi beratnya juga ada keberatannya juga gitu ya di saat yang bersamaan. Iya, tapi yang kayak gitu-gitu harus dikomunikasiin sih menurut aku ya. Jadi supaya Faye, selama 8 tahun kan konstan ya karena kondisi mamahnya, terus hubungan dengan anggota keluarga yang lain di sini, papinya, adik dan sebagainya. Kalau dari kita dengar ceritanya Faye kan, Cynthia juga punya pengalaman yang sama dan lagi menjalani hal yang sama juga. Kita bisa lihat bahwa memang mereka sama-sama menjalankan peran lain gitu. Tetap bekerja, tetap juga merawat maminya yang sedang sakit gitu. Fokusnya memang kayaknya tapi lebih banyak ke sana gitu, secara emosional dan pikiran. Sebagai caregiver gitu, siapa berarti yang sama ini merawatmu? Kalau sama 8 tahun ini kamu yang merawat mami, membangun hubungan kembali dengan papi, menguatkan adik, siapa yang nguatin Faye? Kayaknya harus mikir lama dulu ya ini. Nggak tahu. Mungkin ada momen aku pengen punya komunitas gitu kan yang sama-sama caregiver, di mana kita bisa sharing gitu kan. Makanya pas kemarin ketemu Cynthia itu sebetulnya wah jadi dikuatin gitu, karena aku punya teman yang mengalami pergumulan yang serupa gitu. Dan kayaknya orang-orang tuh nggak, di luar kagak ngerti aja gitu, yang di luar caregiver, I don't have to pay attention to them gitu. Yang bisa aku lakukan mungkin take care sama yang sama-sama lagi mengalami hal yang sama gitu, dan itu bakal saling menguatkan sih ketemu orang-orang yang seperti itu. Ada momen dimana kayak ngerasa udah, aku tuh jadi orang yang pasif agresif gitu loh. Pasif agresif, aku hold back, dan ujung-ujungnya di ghosting sama orang gitu. Tapi aku tuh nggak pernah bisa untuk address my feelings gitu loh. Ketika ada orang hilang itu perasaannya kan, gitu. Aku bingung gitu, bingung banget kayak, aku mesti apa yang salah nih dari aku, kenapa terus, dan itu terjadi berulang kali selama in my whole life gitu. Pertemanan pun demikian gitu. Friendship heartbreak, it's happening, dan it was really painful gitu.
Tapi aku nggak tahu mau cerita sama siapa. Aku nggak tahu mesti mulai cerita dari mana. Dan pada waktu itu aku benar-benar ngerasa disconnected with myself gitu ketika kejadian itu ada. Dan untuk to address my feelings saja aku nggak lakukan. Jadi aku kesampingkan, udahlah, kayak gitu. Ternyata aku capek ada di situasi itu dan aku merasa bahwa no, this is not right, gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk bertemu dengan seorang psikoterapis gitu. Pada saat itu memutuskan ada sempat consideration gak sih? Maksudnya yang pasti kan apakah nanti kata orang kayak gimana ketika akhirnya ketemu sama konselor gitu, terus keluarga juga tahu atau enggak. Nah, ada nggak sih consideration preventif gitu? Oke. Yang ketika aku memutuskan untuk ketemu sama seorang untuk konseling, jadi sebelum aku ketemu sama beliau gitu ya, pergi terapi dan sebagainya, aku memang bukan orang yang bercerita tentang hal yang pribadi segitunya. Aku tuh tipe yang represif terhadap apa yang terjadi, apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati gitu. Aku tuh bener-bener aku aja yang ngerasain. Aku simpen sendiri aja. Sampai ketika mau ketemu sama seorang psikoterapis pun gitu ya, pergi ke tempat terapi pun, aku nggak ngomong sama siapa-siapa gitu loh, nggak ngomong sama siapa-siapa, bukan karena takut dicap ini, enggak, tapi aku butuh tahu dulu sebenarnya aku nih kenapa sih gitu. Begitu beberapa kali pertemuan, beberapa kali sesi, barulah aku memutuskan bahwa no, I have to keep it for myself. Karena perjalanan counseling bukan perjalanan yang nyaman. Dan setiap habis sesi, aku ngerasa energiku tuh terkuras sekali gitu. It was really painful. Nggak jarang bahkan mungkin di awal aku setiap sesi nangis, bener-bener nangis yang membuat kayak letih banget. Dan aku ngerasa nggak bisa aku cerita ini dengan siapapun pengalamanku gitu, karena it's very very personal. Dan memang aku tipe orang yang waktu itu gitu ya, pada waktu itu ngerasa ada hal yang bisa dibagi, ada hal yang emang I have to keep it for myself. Tapi I have to keep it for myself setelah bertemu dengan psikoterapisku, in order to keep it for myself, to repress, aku sharing sama dia gitu ya, sama beliau untuk dirilis, diurai gitu. Jadi akhirnya sekarang shifting responku terhadap segala macam hal yang berhubungan dengan emosi gitu. Keluarga pun nggak tahu, keluarga hanya tahu aku sempat ngobrol dengan beberapa tenaga profesional, aku dapat masukan begini, ngomong tapi slightly, tapi I don't really tell my mom dan orang-orang terdekatku dan sebagainya bahwa I'm asking for help gitu sih. Jadi perjalanan bertemu dengan seorang psikoterapis untuk counseling, aku sangat menyadari bahwa ini memang bukan pilihan semua orang, bukan enggak melulu menjadi keputusannya semua orang gitu. Tapi aku sangat bersyukur aku punya guts untuk melakukan itu pada waktu itu. Kayak kalau ditarik ke belakang kurang lebih 2 tahunan gitu. Oke. Nah, sebetulnya Syafira adalah salah satu orang yang menginspirasi dari sisi itu karena udah 2 tahun kan. Nah, in my case aku baru beraniin diri buat datang itu sekitar kayaknya 3 bulan yang lalu ya. Dan itu baru 1 kali pertemuan sebenarnya. Setelah kita ngobrolin setahunan. Setelah setahunan aku counseling, baru aku berani ngobrol ke Cynthia waktu itu, ya akhirnya cerita aku counseling dan sebagainya, barulah ke-trigger. Jadi ya sebenarnya emang nggak mudah ya buat kita tuh mengakui bahwa ada sisi sesuatu yang perlu ditolong. Nah itu yang aku punya benteng yang tinggi banget dan Syafira suka ngomong kan, maksudnya even kita bikin konten kayak gini, vulnerability gitu ya,
seringkali menemukan bahwa ternyata I'm not that vulnerable gitu, dan itu yang ditantang sebenarnya sama Syafira waktu itu juga, bahwa ya aku juga punya baggage sendiri gitu. Dan tadi sama banget ketika apa sih yang menjadi trigger gitu ya, kan aku 3 bulan yang lalu akhirnya memutuskan. Sebenarnya ada benar pola yang sama yang diulang, bahwa kok kejadian ini berulang ya. Aku coba cari tahu, aku pikir aku bisa praktekin itu sendiri, kayak udahlah nggak usah pergi ke psikolog, mahal gitu. Gak bisa afford gue dengan kayak gitu harganya gitu kan. Jadi aku coba mempraktekkan itu sama diri sendiri, kayak misalnya menanyakan self talk, misalnya kayak oke Sin, apa yang terjadi di masa lalu. Jadi mempraktekkan sendiri inner child dari seminar-seminar yang didengar apa segala macam, tapi ternyata gak cukup untuk menolong apa yang aku rasain gitu. Kayak misalnya contoh yang lebih teknikal, lebih praktikal lagi aku ceritain adalah yang aku rasain pada saat itu. Aku terus diintimidasi sama perasaan diri sendiri yang kalau aku ada di rumah aku tuh nggak ngerasa nyaman. Kalau aku diperhatikan sama mama aku sama kakak aku malah nggak suka, aku malah benci mereka gitu. Aku ada sesuatu yang kayaknya aku bareng sama mereka bukannya seneng, tapi malah pengennya bikin mereka kesel. Aku tahu ini satu pola yang gak baik, tapi aku gak tahu alasannya kenapa. Jadi ada kayak kontradiksi antara pikiran lu harus baik sama keluarga, tapi aku gak bisa bohong. Perasaan yang muncul dan pikiran yang muncul adalah yang sebaliknya gitu. Ketika aku ngerasa kok ada di rumah jauh lebih mengancam ya dibanding aku tinggal sendiri gitu. Itu is a weird thing gitu, yang menurut aku adalah dulu kayaknya ada sesuatu yang lu hold back, ada anger sebenarnya. Nah itu aku mulai nyadarin, karena tiap kali aku tanya sama diri aku sendiri, aku cuma bisa nangis tanpa aku bisa ngeurai terjadi apa sebenarnya pada masa lalu. Kayak aku nggak mikir juga, orang tua aku mama aku tuh bukan orang yang we're happy family gitu, kayak yang nggak ada masalah yang gede banget sampai melukai hati kayak gimana gitu, nggak ada sebenarnya. Makanya aku nggak nemuin apa sih. Dan teman aku pernah bilang bahwa yang kadang bikin kita jatuh itu bukan satu badai besar, tapi kadang kerikil-kerikil kecil atau pasir-pasir kecil yang ada yang kita nggak nyadarin, dan itu udah banyak akhirnya kita jatuh di situ. Dan ternyata angernya gede banget sampai aku tuh bertanya, Sin, what happened to you gitu. Aku nanya sama diri sendiri, ada apa sama lu sampai kayaknya ada satu kemarahan yang gede banget. Padahal apa sih yang orang tua kamu lakuin sama kamu, padahal mereka sayang loh gitu. Kayak aku, mama tuh sayang, kakakku juga baik gitu. Kenapa? Nah itu tuh pola itu yang nyambung juga ke relasi, ke fear of intimacy yang sempat kita obrolin gitu. Nah dari situ mulai aku cerita ke kakak aku bahwa kayaknya aku butuh bantuan orang lain deh untuk menjawab sesuatu yang aku nggak bisa jawab sendiri. Nah itu. Dan di titik itu untungnya aku udah bertumbuh lewat perjalanan gitu untuk bisa it's okay lo being vulnerable dan ceritain kesakitan hati lo, karena ya nggak gampang. Apalagi aku juga waktu mulai konseling lucu banget, ada satu kejadian aku tuh stres mikirin karena aku konselingnya online waktu itu, jadi via Zoom. Terus kayak mikir, aduh gue harus konseling di mana ya, kalau di rumah gue nangis ntar kedengeran nanti repot. Jadi ya those kind of thing ya terjadi juga gitu sama aku. Pinjem rumah temen kalian nebeng buat konseling, karena takut kalau sampai, karena aku mikir gue udah bayar, gue udah komitmen, gue mau terbuka, nggak mau nge-hold back lagi karena gue juga butuh pertolongan. Gak ada waktu buat cover segala sesuatunya jadi sugar coating gitu, nggak mau. Kayak ya gue mau ceritain aja gitu. Ya memang ketika satu pertanyaan keluar langsung perjalanan untuk pergi ke tempat konseling gitu, ketemu sama tenaga profesional emang bukan perjalanan yang nyaman gitu. Kayak tadi aku bilang juga gitu, bahwa dan perjalanannya bukan perjalanan yang kayak orang kayak orang minum antibiotik gitu ya, 3 hari selesai atau 7 hari kelar atau berapa sesi selesai. Tapi ternyata ini kan perjalanan ke dalam diri gitu, perjalanan ke dalam diri, mengurai emosi, mengenal diri kembali, berkenalan kembali gitu. Dan itu perjalanan yang ternyata sungguh amat tidak menyenangkan, tidak nyaman untuk, apalagi ya aku juga merasakan hal yang sama sih Sin. Maksudnya apalagi ketemu sama orang yang benar-benar baru, dia bukan temanku, psikoterapisku bukan temanku, kami baru kenal di saat itu, tapi harus bercerita tanpa tedeng aling-aling ibaratnya, karena emang betul-betul aku butuh bantuan gitu. Dan untuk nurunin segala macam ego gitu yang aku punya, bahwa dengan bilang aku butuh bantuan tuh
bukan sesuatu hal yang mudah untuk diakui gitu loh. Kayak untuk ngomong ke diri sendiri bahwa aku butuh bantuan aja gitu, kayak aduh rasanya kok kayak pergumulannya ini banget gitu, berasa sekali. Tapi begitu benteng itu diambrukin secara sadar gitu, semuanya tuh kayak aku ngerasa liberated gitu. Aku ngerasa satu persatu diurai kembali. Tapi mungkin kalau dulu gitu ya, kalau ditarik ke belakang, aku ngerasa mungkin ketika aku dari lahir sampai usia dimana aku belum ketemu sama seorang psikoterapis, belajarnya kan default deh, karena kita kan nggak sadar, tanpa sadar, tapi karena dituntun, diarahi dan sebagainya. Tapi sekarang ketika dengan kesadaran dan kemauan sendiri membutuhkan bantuan tersebut gitu, dengan kesadaran melakukannya, kayak tadi Cynthia bilang, udah bayar, I have to commit gitu dengan my decision. Itu tuh perjalanan kembali ke dalam diri tuh menjadi perjalanan yang kenapa nggak dari dulu ya aku lakuin gitu. Kalau aku ada rasa gitu.